Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali membahas yang berkaitan tentang masalah saum Ramadan. Sebelumnya kita sudah membahas ta'rif saum baik menurut bahasa dan menurut agama. Singkatnya, kalau pengertian atau ta'rif menurut bahasa bahwa saum itu lebih umum, yaitu menahan diri, dalam artian menahan diri dari setiap perbuatan, misalkan diam gitu kan. Berarti seseorang yang diam itu bisa disebut saum secara bahasa. Namun secara istilah syariat, maka saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, jima semenjak dari fajar sampai dengan maghrib dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai saum yang sah dan saum yang sah lagi sempurna. Jadi kurang lebih gambarannya, jadi ada orang yang 99% saumnya itu sah atau sempurna gitu kan. Ada yang saum namun nilainya kurang dari itu, bisa 50%, bisa 70% atau 80%. Tentu yang saumnya bernilai 99%, itulah saum yang sah lagi sempurna. Namun ada yang saumnya sah gitu kan, yang nilainya itu kurang lebih dari 50%, 70 atau 80, itu bisa dikategorikan saumnya sah namun nilainya kurang sempurna. Bagaimana kita bisa membedakan saum yang sah tapi tidak sempurna dan saum yang sah lagi sempurna? Nah, kalau saum yang sah itu meskipun tidak sempurna, tentu adalah saum yang bisa menahan diri dari makan, minum, dan jima gitu kan. Dari semenjak fajar sampai maghrib. Dengan syarat tersebut, maka sebenarnya saumnya seseorang gitu kan, dengan syarat tersebut terkategorikan saumnya sah gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya ada yang saum tapi masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang dimakruhkan, bahkan yang dilarang. Seperti misalkan berkata kotor, berkata dengan perkataan bodoh atau perbuatan bodoh gitu kan, mengatakan hal yang mengundang syahwat atau ropas, atau masih melakukan atau mengatakan
gibah gitu kan, membicarakan keburukan, kelemahan orang lain gitu kan, meskipun kekurangan itu benar adanya gitu kan, ataupun mencaci maki gitu kan, ataupun bertengkar, berkelahi. Itu di antara yang bisa mengurangi nilai dari saum tersebut gitu. Itu kan pada kenyataannya di lapangan seperti itu. Jadi saum secara persyaratannya, hal-hal yang bisa membatalkan saumnya sudah ditinggalkan oleh dirinya. Namun ternyata perkara-perkara yang tidak bernilai atau yang makruh, yang dilarang, masih dilakukan. Nah, perkara-perkara yang makruh atau yang dilarang itulah yang bisa mengurangi kualitas saumnya. Nah, hanya kita sendiri sebenarnya yang bisa menilai saum itu nilainya 99% ataupun kurang dari itu. Selanjutnya, saum yang sah lagi sempurna. Tentu saum yang sah lagi sempurna adalah orang yang mampu menahan diri dari makan, minum, jima dari semenjak terbit fajar sampai dengan maghrib. Kemudian orang tersebut mampu menahan hal-hal yang dilarang. Maka di dalam hadis disebutkan hal-hal yang bisa mengurangi nilai saum. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada qaulal zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta tersebut, maka tidak ada bagi Allah satu kebutuhan tentang ia meninggalkan makannya dan minumnya. Jadi yang bisa mengurangi nilai saum di hadis ini disebutkan qaula zur, perkataan dusta, perkataan bohong, dan melakukan perbuatan bohong tersebut. Jadi di hadis ini dua disebutnya. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syarabahu aw satamahu falyakul inni shaimun marrataini." Saum itu adalah junnatun, tameng, benteng, maka ia hendaknya tidak boleh yarpus, berkata ropas, yaitu perkataan yang mengundang syahwat. Kalau di dalam bahasa Sunda disebutnya cawokah gitu kan, mengandung unsur porno gitu kan. Wala yajhal, dan tidak boleh ia juga melakukan perbuatan bodoh. Dan jika seseorang ingin qatalahu gitu kan, mengajaknya berkelahi, ausatamahu, atau mencaci makinya, falyaku, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya saum, dengan mengatakannya itu 2 kali. Di hadis ini disebutkan bahwa di antara yang mengurangi nilai saum adalah ropas, jahlun, dan berkelahi, dan mencaci maki. Jadi dari 2 hadis tersebut kurang lebih bahwa yang bisa mengurangi kualitas saum atau seseorang yang saumnya sah namun juga gitu kan bisa meninggalkan hal-hal yang tadi disebutkan di dalam hadis, maka ia terkategorikan saumnya sempurna gitu kan. Maka perkara-perkara yang bisa mengurangi
nilai saum di antaranya dari dua hadis tersebut ada 6. Yang pertama qaula jur, perkataan dusta. Yang kedua perbuatan dusta. Yang ketiga ropas. Yang keempat jahlun, perkataan atau perbuatan jahlun bodoh. Yang kelima bertengkar atau berkelahi gitu kan. Yang keenam mencaci maki. Mengapa hal ini ditekankan? Sebenarnya bukan perkara-perkara tersebut juga yang dilarang gitu kan. Gibah juga seluruhnya itu juga dilarang saat saum gitu kan. Jadi barangkali 6 perkara ini menjadi penekanan gitu kan untuk yang saum agar mampu meninggalkannya. Karena kita harus bisa memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini gitu kan, bisa memanfaatkannya. Karena kita belum tahu apakah kita masih bisa bisa hidup sampai tahun depan, gitu kan, menjalani saum di tahun depan kita kan tidak tahu gitu kan. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saumnya sah lagi sempurna. Yang sempurna itu kurang lebih 99% atau bahkan 100%. Namun tentu jarang yang mampu saumnya bernilai sampai 100%. Paling hanya 99% ke bawah gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paling baik saumnya. Barangkali demikian pembahasan kali ini yang berkaitan dengan masalah-masalah saum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.